Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'izza'i al-mustami'in, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddada ma'al barnamij at-ta'lim al-ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala ay yaj'alana fi imanin wa ay yaj'alana fi ilmin wa ay yaj'alana fi sihhatin wa afiyah. Kama nasalu jalla jalaluhu ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. A'izza'i al-mustami'in, fi hadza al-liqa' as-sabah al-bakhir bi'idznillah ta'ala sanuwasilu haditsana fi ma yata'allaqu bi tafsir al-Qur'an al-Karim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, selalu memberikan hidayah kepada kita dan juga menganugerahkan kepada kita semua dan keluarga kita kesehatan yang baik. Ada pesan dari istri di rumah bahwa ayahanda dari istri saya yaitu Bapak Sudiono sedang dirawat di rumah sakit. Barangkali nanti pada di akhir daripada pertemuan ini nanti kita doakan beliau dan juga umat Islam yang lain atau keluarga kita yang lain, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan surat Al-Baqarah. Sekarang sudah masuk ayat 135. Ini sudah hampir satu juz ini. Kalau tidak salah ini ayatnya sudah di penghujung juz 1 ya. Memang surah Al-Baqarah itu sangat panjang ya. Jadi surat yang paling lama ya. Nanti di juz 2 itu nanti masalah hukum ya. Masalah hukum mulai dari masalah sholat, puasa, haji ya. Itu ada di surat Al-Baqarah, dan juga nanti masalah muamalah ya, pernikahan dan lain sebagainya. Itu ada di surah Al-Baqarah di juz 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Mereka orang Yahudi dan Nasrani ya, berkata kepada kaum muslimin, qalu kunu hudan aw nasara, wahai kalian umat Islam, jadilah Yahudi atau Nasrani. Jadilah kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Tahtadu, maka kalian akan mendapat petunjuk. Ya. Namun Allah mengatakan, kul, katakan ya Muhammad, bal millata Ibrahim, tetapi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Agama Nabi Ibrahim yang tidak syirik seperti kalian. Agama Nabi Ibrahim yang berpaling dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Ibrahim tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi dan Nasrani itu ya mengklaim ya bahwa mereka adalah ala haq, dalam rel kebenaran. Mereka mengklaim bahwa selain agama mereka adalah sesat. Ya, mereka menyuruh kita untuk menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Maka dengan demikian kita mendapat petunjuk. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, katakan ya Muhammad, tetap kami hanya mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Ya, bukan agama yang melenceng. Agama yang tauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, orang Yahudi dan Nasrani selalu mengklaim bahwa mereka adalah yang benar. Nah, sementara kita ini umat Islam mengikuti Nabi Muhammad yang notabene juga mengikuti Nabi Ibrahim, itu adalah sesat. Ya, tentu ini bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi nanti akan ada ayat-ayat yang selanjutnya yang akan menjawab ya klaim mereka, sekaligus menjelaskan bahwa Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi, Ibrahim bukanlah orang Nasrani, Ibrahim adalah Hanif, Ibrahim adalah orang Islam, Ibrahim adalah pengikut
agama Nabi Muhammad juga. Ibrahim adalah mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad juga. Jadi sementara kalian jauh sekali dari petunjuk, jauh sekali dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi Al-Hanif itu artinya adalah agama yang lurus, agama yang menjauhi kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Al-mailu 'anil syirki ila tauhid, itulah namanya Hanif. Al-mailu amma siwat tauhid, ya. Jadi berpaling dari semua ajaran kecuali tauhid, itu namanya Hanif. Nah, Hanif inilah yang semua yang diikuti oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Min fawaidil ayat, ya, hikmah dari ayat di atas. Pertama, anna ahlal batil yad'una ila dalalihim, bahwa ahli kebatilan itu selalu mengajak kepada kesesatan mereka. Wa yad'una fi khair, bahkan mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang benar. Maka orang Yahudi dan Nasrani tadi mengatakan kunu hudan au nasara, jadilah kalian, ya, mengikut Yahudi atau mengikut Nasrani. Hazi dakwah ila dalal, tentu ini adalah ajakan kepada kesesatan, ya. Tahtadu, dengan mengatakan dengan demikian kalian akan mendapat petunjuk, tentu ini adalah klaim pengaku-ngaku yang tidak benar, ya. Wa hakadha qad warisa haula al-yahud man dalla min hazil umana. Ini ada pesan sedikit, ya, bahwa kebiasaan, ya, yang di bawah Allah, kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi di mengklaim bahwa mereka adalah hak, itu juga diikuti oleh sebagian umat Islam yang melenceng dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku mereka ini adalah di jalan kebenaran, ya, seperti orang yang mengingkari takdir, ya, sementris, dan juga orang-orang yang mendatangkan petunjuk-petunjuk dan risalah-risalah baru di luar daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Maka di dalam hadis Nabi pernah bersabda, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Nah, kalian akan mengikuti nanti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi terbukti pada hari ini banyak sekali, ya, di antara orang Islam yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi apa yang disinyalir, apa yang disinggung, apa yang diprediksi oleh Rasulullah 14 abad yang silam terbukti hari ini, di mana umat Islam tidak punya pegangan lagi, mereka hanya mengekor, mereka hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Bahkan dalam hadis itu mengatakan sampai kalaupun mereka membawa kalian ke jurang atau ke dalam gua yang sempit, kalian juga akan ikut. Nah, inilah. Maka alangkah membutuhkannya umat Islam ini untuk petunjuk, untuk selalu membaca kembali sejarah, membaca kembali hadis-hadis Nabi, apa sebetulnya yang harus dilakukan, ya. Wa min fawaidil ayat anna kulla da'in ila dalal fa fihi syabah. Ya, ini juga petunjuk, ini juga faedah bahwa semua yang mengajak kepada kesesatan dari umat ini, dari umat Nabi Muhammad ini, maka pada dirinya ada kemiripan daripada Yahudi dan Nasrani, ya. Kullu da'in ila dalal fa fihi syabahun minal yahud wan nasara. Nah, seperti umpamanya ajakan supaya wanita muslimah itu menanggalkan jilbabnya, ajakan supaya wanita muslimah itu tidak usah ikut-ikut adab Islam, supaya orang muslimah itu meninggalkan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang muslimahnya, justru ikutlah barat. Nah, ini kan banyak sekarang seperti itu. Jadi ada klaim bahwa kalau umat Islam ini mau maju harus menanggalkan baju keislamannya. Ini tentu adalah ajakan kebatilan. Sama persis apa yang diajak oleh orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini semua adalah ajakan kepada kebatilan supaya umat Islam ini menanggalkan baju keislamannya. Wa minha muqabalatul batil bil haq. Nah, ini juga faedah bahwa selama bumi ini masih ada, selama belum kiamat masih ada, maka akan terus ada ajakan-ajakan untuk
kebatilan. Ya, maka muqabalatul batili bil haqq. Ya, itu artinya bahwa akan ada selalu pertemuan, akan ada selalu tarik menari antara hak dengan batil itu. Tapi kita diajari oleh Allah bal millata Ibrahim. Harus punya satu keyakinan, harus punya satu kemantapan, harus punya satu azas bahwa kami hanya mengikuti millata Ibrahim. Apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu at-tauhid, yaitu ajakan al-mailu 'anil syirki ila tauhid. Ya. La budda lil insani ay yasira ala tariq. Ya, manusia sekarang ini imma al-haq, imma al-batil, ya. Imma A, imma B. Nah, jadi manusia sekarang ini imma antara dua jalur dia. Imma al-haq, imma batil. Nah, oleh karena itu Allah memberikan kita arahan bal millata Ibrahim. Qul bal millata Ibrahim. Ya, katakan ya Muhammad, tapi kami mengikuti Nabi Ibrahim alaihi assalam. Faedah selanjutnya, as-sana ala Ibrahim. Nah, tentu ini dari ayat ini juga tersimpan pujian ya bagi Ibrahim alaihissalam dengan dari tiga segi. Pertama, imamatuhu. Ya, sejak awal beliau sudah dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diketahui bahwa semua nabi yang datang setelah Ibrahim semuanya dari keturunan beliau. Imma dari Hajar, imma dari Sarah, ya paling banyak tentu dari Sarah, karena Sarah nanti melahirkan Ishak, nanti Ishak menurunkan Yakub, Yakub nanti menurunkan Yusuf. Nah, selanjutnya nanti dari saudara-saudara Yusuf juga ada yang menurunkan nabi-nabi yang lain. Intinya bahwa semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya kembali kepada beliau, ya, dari keturunan beliau. Ya, dari Ima Ishak, Ima Ismail. Nah, dari Ismail ini hanya satu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, An-Naw Hanif. Nah, ini millat Ibrahim. Beliaulah yang mengajarkan Al-Hanif, yaitu agama tauhid, al-mailu an kulli dinin siwal Islam. Jadi berpaling dari semua agama kecuali Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek ketiga, fihi syirkun fi amali, annahu laysa fi syirk fi amalihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa ma kana minal musyrikin. Ya. Jadi semua nabi ya tidak pernah mengalami fase namanya kesyirikan. Ya. Nah, inilah para anbiya itu maksum ya. Beda dengan kita. Kalau manusia biasa mungkin di awal-awal ketika kelahiran atau ketika sudah mengikuti lingkungan orang tua yang notabene bukan muslim atau musyrik, ya mungkin manusia biasa ya ikut agama orang tuanya dulu, ya baru nanti lama-lama mengenal Islam, baru nanti masuk Islam. Ya. Kalau para nabi tidak pernah mereka mengalami namanya kesesatan, kesyirikan dalam hal agama. Ya, mereka sesuai dengan fitrahnya. Wa makana minal musyrikin. Itulah kemaksuman para anbiya. Ya, tidak pernah mengalami dalam fase hidup mereka itu namanya kesyirikan. Ya. Kalau manusia biasa ya bisa jadi awalnya dia masih syirik, kemudian dia masuk Islam. Anna syirka mumtani fi haqqil anbiya, ini tadi bahwa yang namanya kesyirikan tidak pernah ada dalam kehidupan para nabi. Wa ma kana minal musyrikin. Wa minha anna millata Ibrahim afdalul milal. Bahwa dari ayat di atas difahami bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang notabene Islam, dan juga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah afdalul milal, adalah sebaik-baik milal, sebaik-baik agama. Karena telah mengatakan bal millata Ibrahim, ya, bal millata Ibrahim. Tapi ikutilah milahnya Ibrahim atau agamanya Ibrahim alaihissalam. Anil Yahudiyah wa Nasraniyah naw'un min asy-syirk. Nah, ini juga faedah penting ya, bahwa agama Yahudi dan agama Nasrani ini juga termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala membalas ajakan mereka dengan katanya wa maka minal musyrikin. Bahwa agama Ibrahim yang kalian ikuti adalah tidak pernah masuk dalam kesyirikan. Artinya bahwa
ajakan yang dibawa oleh Yahudi dan Nasrani itu ada kesyirikannya. Oleh karena itu, semua agama selain Islam itu pasti ada kesyirikannya. Ya. Kalau dia tidak menyembah berhala, ya, seumpamanya seperti yang kita pahami sebagai makna kesyirikan yang kita pahami sebagai makna kesyirikan, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya dan itu juga kesyirikan. Ya. Jadi kullu man kafara billahi fa fi minasy-syirk. Semua yang kufur kepada Allah maka ada padanya kesyirikan. Ya. Kalau dia tidak menyembah Allah seperti orang syirik yang biasa kita pahami, ya, tapi dia menyembah selain Allah, artinya dia akan mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu sama dengan orang yang musyrik, menyembah kepada hawa nafsu. Seperti firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya. Jadi dia sama dengan menyembah. Jadi makna kesyirikan itu bisa jadi dari sisi ini. Ya, ketika seorang itu taat dan patuh ya kepada hawa nafsunya, maka dia pada dasarnya telah menyembahnya. Oleh karena itu, ya semua agama, semua kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala ada di situ kesyirikan padanya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ya, ini perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan ya Muhammad, katakan wahai kaum muslimin, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran tentunya, atau risalah Nabi Muhammad. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami juga percaya dengan atau kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan juga Ismail, dan juga Ishak, dan juga Yakub. Ya, jadi mereka semua pernah menerima wahyu tentunya. Ya. Apakah dalam kitab ya kita yang kita pernah sering dengar adalah Sufi Ibrahim wa Musa ya. Adapun Ismail, Ishak dan Yakub ya kita tidak pernah mendengar ada dalam bentuk kitab ya. Tapi yang jelas mereka juga pernah menerima dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal asbab. Nah, asbat ini keturunan Yakub itu. Jadi di antara mereka memang ada juga nabi ya seperti Yusuf ya. Jadi al-asbat itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Yakub atau dari Ishak ya. Wa ma utiya Musa wa Isa, kami juga percaya kepada apa yang didatangkan kepada Musa itu kitab Zabur dan juga Injil. Wama utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan juga apa yang didatangkan kepada nabi-nabi selain itu dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan antara satu sama lain daripada para nabi, dalam arti membeda-bedakan dalam arti asal risalah mereka. Ya, mereka adalah para nabi semua. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qulu amanna billah. Jadi dari ayat di atas menandakan sejelas-jelasnya bahwa apa yang dibawa oleh Ibrahim, dibawa oleh Ismail, apa yang diajarkan oleh Ishak, apa yang diajarkan oleh Yakub dan juga keturunannya, apa yang diajarkan oleh Musa wa Isa, itu sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini inti ajarannya itu sama, yaitu tauhid ya.
mungkin barangkali dalam prakteknya, ya, dalam praktek peribadatan, ya mungkin berbeda, seperti firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi di antara kalian atau setiap umat di antara kalian, kami telah mensyariatkan kepadanya masing-masing, ya, masing-masing cara beribadatan, ya. Tapi kalau intinya adalah sama, yaitu at-tauhid, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas kita dapat mengambil beberapa faedah. Pertama, wujubul iman billah. Ya, kewajiban beriman kepada Allah. Ya, tentu ini adalah pokok keimanan. Wa ma unzila ilaina ila akhiri, karena ada tadi mengatakan qulu amanna billah. Jadi ayat mengatakan qulu amanna billah. Katakanlah kami telah beriman kepada Allah. Wa minha annal ladzina yu'minuna biwujudillahi lakin yusyrikun. Ini penting sekali ini faedahnya. In annal ladzina yu'minuna biwujudillah lakin yusyrikuna ma'ahu ghairahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i lam yakun mu'minina haqqan. Jadi orang yang beriman, ya, meyakini akan adanya Allah saja itu belum cukup, ya, sampai mereka juga bertauhid, ya, kepada rububiyahnya Allah. Jadi iman kepada Allah tidak cukup hanya meyakini akan adanya Allah, ya. Tapi ketika dalam peribadatan mempersekutukannya, ya, orang percaya bahwa Allah itu ada, ya. Tapi sementara di waktu yang bersamaan mereka mempersekutukan Allah ketika dia meyakini bahwa ada zat yang lain yang bisa, ya, menggerakkan bumi ini. Nah, seperti ada zat yang lain yang bisa menghalau umpamanya ombak, ada zat yang bisa menghalau hujan, ada zat yang lain yang bisa umpamanya menahan gempa, nah, sehingga diberikanlah sesajen kepadanya. Nah, itu sudah, itu kesyirikan, ya. Padahal tadi dia percaya akan ada Allah. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Allah ya sudah cukup. Kalau keyakinannya harus tetap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah, sementara manusia di zaman sekarang itu banyak percaya kepada adanya Allah, tapi percaya juga kepada yang lain. Nah, ini maka mereka belum disebut orang yang beriman. Ya, hanya percaya kepada akan adanya saja. Ya. Wa minna annal ladzina yu'minuna billahi wa rububiyyatihi wa annahu rabbu fa'al lakin yusyrikuhu fi ibadatihi la mu'minin. Ya, demikian halnya ketika ada orang meyakini bahwa Allah ada, meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, umpamanya, ya. Tetapi ketika dalam peribadatan, ya, ternyata dia menyembah yang lain, dia menyembah yang lain, dia juga menyembah yang lain. Nah, itu juga sama kesyirikan juga, seperti yang terjadi pada kesyirikannya kaum Quraisy, orang Arab. Orang Arab itu kalau ditanya siapa Tuhan mereka, mereka mengatakan Allah. Siapa yang menurunkan hujan, mereka mengatakan Allah juga. Nah, tapi pada waktu yang bersamaan, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala inilah yang akan mendekatkan mereka dengan Allah. Nah, syirik. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka itu musyrik. Dan Rasulullah memerangi mereka. Maka ketika Rasulullah datang ke Mekah dalam Fathu Mekah itu memerintahkan seluruh patung-patung yang diklaim sebagai yang bisa mendekatkan, ya, mereka dengan Allah itu suruh untuk dihancurkan. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak cukup hanya percaya bahwa Allah itu ada. Kita tidak cukup percaya bahwa hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, ya. Tapi kita harus percaya juga bahwa kalau kita menyembah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nah, ketika mempersekutukan, ketika meyakini akan ada zat yang lain, nah, maka saat itu keimanan kita menjadi tidak benar, menjadi kita masuk dalam kesyirikan. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengatakan bahwa tauhid itu ada tiga, ada tauhid fil rububiyah, tauhid fil uluhiyah, tauhid fil asma'i wa sifat. Kemudian Bapak Ibu, annal kutubal lati utiha rasulah qad nazalat min indillah.
bahwa ini juga keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab yang lain kepada para nabi. Tadi yang disebutkan di situ ada Isa, ada Yakub, ada Ismail dan ada Ibrahim ya. Meskipun kita tidak menerima sampai hari ini, tapi kita meyakini bahwa pernah ada. Ya, karena di antara rukun iman itu adalah percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ini hadisnya. Ini ayatnya. Sungguh kami telah mengirim para rasul-rasul kami dengan bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat. Wa anzalna, dan kami juga turunkan bersama mereka Alkitab wal mizan. Nah, itu jelas sekali. Bahwasanya Allah juga pernah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenalkan ada kitab, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ya, ada Sahifat Ibrahim, ya. Artinya lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada, turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa minna al-iman bima utiya nabiyyuna min al-ayatil kauniyah wal irsya'ah. Ini juga kita juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah ya menurunkan kitab ya kepada para nabi dan juga menurunkan kepada para nabi itu mukjizat-mukjizat. Nah, jadi mendatangkan kepada para nabi itu mukjizat, itu namanya ayat kauniyah itu. Ya, seperti Ibrahim ya tidak tidak terbakar dimakan api. Ya, Nabi Daud ya, bisa melunakkan besi. Nabi Daud bisa melunakkan besi, kemudian beliau suaranya merdu. Nabi Musa umpamanya beliau punya mukjizat, tongkatnya menjadi ular. Ya, ada 9 ya, Nabi Musa itu. Kemudian tongkatnya bisa membelah ya, dengan izin Allah, membelah laut. Ya, Nabi Isa umpamanya bisa menyembuhkan orang sakit, ya, orang buta, orang kusta, orang dan lain-lain sebagainya. Demikian halnya nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman umpamanya beliau bisa memerintahkan angin, memerintahkan jin, bahkan malaikat ya diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, memahami bahasa binatang dan lain sebagainya. Nabi SAW juga demikian. Ya, beliau bisa memecah bulan, ya, memecah bulan menjadi 2. Beliau ya dengan izin Allah bisa juga berbicara ya kepada batu malah. Ya, beliau memahami bahasa pohon. Nah, itu Rasulullah SAW. Memahami bahasanya benda-benda seperti tongkat. Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh mukjizat yang pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya juga ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beberapa seperti umpamanya yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Ya, ada beberapa mukjizat yang diberikan Nabi Sulaiman mungkin tidak diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah pernah minta itu, ya Rasulullah pernah minta kepada Allah supaya diberi seperti apa yang diberi oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah menjawabnya tidak, karena ini sudah diminta oleh Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman itu berdoa, ya Allah, berilah aku mukjizat yang engkau tidak akan memberikan kepada yang lain kecuali saya. La yang bagi li ahadin min ba'di. La yang bagi li ahadin min ba'di. Ya, tidak akan diterima oleh orang lain, maksudnya nabi yang lain kecuali saya setelah aku tidak ada. Nah, itulah mukjizat Nabi Sulaiman. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah lagi wujubul ikhlas. Wujub al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Bahwa wajib hukumnya untuk ikhlas ya kepada Allah dalam beribadah. Maka Allah mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Kemudian faedah yang lain, anna rusula laisu mustaqillina bihadzal ayat. Fala yamlikuna ayatu bihadzal ayat atau bihadzal wahyi fa hum yatalaqqawna min Allah. Jadi bukti-bukti kauniyah dan bukti-bukti mukjizat ya yang ada pada diri para nabi itu tidak datang dengan sendirinya, artinya tidak datang begitu saja. Ya, artinya mereka tidak bisa mendatangkan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu tidak bisa langsung sakti ya, tidak bisa langsung ada di dalam mereka mukjizat, tidak.
semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bisa melakukan itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Ya, katakan ya Muhammad, maha suci Tuhanku, saya ini hanyalah manusia dan rasul. Jadi saya ini adalah manusia dan rasul. Wa qalu la unzila alaihi ayatun min rabbik qul innamal ayatu indallah wa innama ana nazirun mubin. Ya. Kemudian di ayat yang lain mereka berkata, seandainya kenapa Nabi itu enggak didatangkan ayat-ayat. Nah, katakan ya Muhammad, innamal ayatu min indillah. Katakan bahwasanya mukjizat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nazirun mubin. Dan saya ini hanyalah pemberi peringatan. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu ketika hari-hari biasa ya biasa seperti tongkatnya apa adanya. Ya, jadi tongkat yang selalu dibawa oleh Nabi Musa ketika dalam waktu-waktu normalnya ya dipakai untuk ini, dipakai untuk apa namanya, menghalau kambing, ya dipakai untuk mengembala itu. Nah, baru nanti ketika diperlukan, nah, baru dia nanti berubah menjadi ular umpamanya, kemudian dipukul ya. Jadi ketika dalam hal-hal normalnya biasa saja. Seperti tangannya Nabi SAW ketika waktu normal ya biasa. Ya. Nah, baru nanti ketika diperlukan umpamanya bisa keluar dari apa namanya air dari celah-celah jemari beliau. Ketika diperlukan beliau umpamanya memecah bulan itu. Tapi selain daripada itu ya biasa. Nah, inilah. Jadi tidak selamanya itu sakti itu ya. Tidak selamanya itu apa namanya benda-benda itu menjadi benda keramat dan sebagainya, tidak. Ketika biasa normal ya biasa. Kita kan biasanya kalau punya keris itu disimpan gini-gini ya, macam-macam. Ya. Nah, inilah bedanya nabi ya. Kalau para nabi apa yang mereka miliki ya ketika hari-hari biasa ya biasa saja itu benda. Ya. Kalau orang sekarang kalau mereka punya keris biasanya disimpan, tidak boleh dipakai, tidak boleh dipakai mengiris, tidak boleh dipakai. Nah, itu bedanya. Ya, kalau yang belinya para nabi biasa aja. Ketika nggak diperlukan biasa dipakai lagi sehari-harian. Seperti tongkatnya Nabi Musa, ya kalau hari-hari biasa itu dipakai, ya, dipakai untuk jalan, dipakai untuk mengembala kambing dan sebagainya. Makanya tadi itu ayat mengatakan, "Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nazirun min." Mukjizat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama ana nazirun mubin. Saya ini hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Wa minha ya annahu yanbaghi lil mu'min ay yash'ura annahu huwa wa ikhwanuhu ka nafsin wahidah. Nah, ini juga penting sekali bahwa hendaklah seorang mukmin ini selalu merasa bahwa dia dengan saudaranya itu adalah ibaratnya satu nyawa, satu badan. Maka Rasul bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Antara mukmin dengan mukmin yang lain itu ibaratnya satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kemudian beliau menggenggam menggenggam kedua tangannya dengan mengeratkannya. Nah, kemudian beliau membaca firman Allah, wa nahnu lahu muslimun. Nah, kami ya, kata-kata kami ini menunjukkan bahwa umat Islam itu bersaudara, saling menguatkan. Oleh karena itu termasuk sekarang ini terjadi pada saudara kita, terjadi erupsi di Semeru ini, tentu muslim yang lain harus juga merasa, karena orang muslim yang benar itu adalah merasa sedih ketika saudaranya sedih, merasa kehilangan ketika saudaranya merasa kehilangan. Nah, itulah orang muslim sejati, itulah muslim yang baik. Oleh karena itu ketika ada permohonan bantuan, maka mereka tidak selalu ikut partisipasi dalam membantu saudara-saudaranya. Kemudian Bapak Ibu firman Allah, fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Ya. Fa in amanu, seandainya mereka ini Yahudi dan Nasrani,
beriman bimisli ma amantum bih, seperti kalian beriman. Nah, jadi seperti sebagaimana kalian wahai kaum muslimin umat Muhammad beriman kepada Allah, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat petunjuk. Nah, jadi dibalikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan mereka menyuruh kita untuk beriman pada apa yang mereka yakini. Ya, di sini Allah membalas, seandainya mereka itu beriman seperti kalian beriman, nah, jadi meyakini seperti apa yang kalian yakini, wahai umatnya Muhammad, faqad ihtadaw, maka mereka orang Yahudi dan Nasrani itu juga akan mendapat petunjuk seperti kalian mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, namun jika mereka tetap berpaling, tidak mau bersama kalian, fa innamahum fi syiqaq, maka mereka akan berada pada perselisihan, maka mereka akan berada pada kesesatan. Fa sayakfikahumullah, maka cukuplah Allah memelihara kalian dari mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Menambah kekuatan, menambah keimanan kepada kita bahwa kalau mereka ini kaum Yahudi dan Nasrani atau orang kafir itu semuanya, kalau mereka mengikuti apa yang kita yakini, maka mereka juga akan mendapat petunjuk. Sebaliknya, fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, nah, fa innamahum fi syiqaq, maka mereka akan berada pada perselisihan, pada kesesatan, ya. Fi syiqaq fasakfikahumullah, maka Allah yang akan menjaga kalian, ya. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu dari ayat di atas dipahami satu, ya, annahu la budda ayakun, ya, seharusnya imannya orang Yahudi dan Nasrani itu sama dengan kita, ya, karena memang asalnya kalau mereka itu mau jujur, ya, apa yang diyakini oleh Nabi Musa, ya yang kita yakini juga. Apa yang diyakini oleh Nabi Isa, ya kita juga sama dengan keyakinan kita. Ya, mereka lah sebetulnya yang melenceng dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi assalam. Ya. Kemudian faedah annama khalafa ma alaihi nabi bahwa dolal. Bahwa semua yang menyelisihi apa yang dibawa atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka fahuwa fi dolal. Jelas dia akan berada dalam kesesatan. Kita dalam mengatakan fi syiqaq. Fa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Ya. Jika mereka ini menyelisih, maka mereka akan berada pada jalan yang lain. Itu kesesatan. Wa minha annahu la hujjata liman tawalla an syari'atin nabi illa syiqaq. Wal mujadalah bil batil. Bahwa tidak ada hujjah lagi bagi siapa saja yang berpaling dari syariat Nabi Muhammad SAW kecuali dia sesat, ya, dan wal mujadalah bil batil, berhujah dengan kebatilan. Tadi Allah mengatakan fa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Fa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Ya. Jika mereka berpaling, maka mereka akan berada pada kesesatan atau di tempat yang lain. Wuqu'u syiqaq baina ahli al-haqqi wal kitab wal muslimin wa alaihi fala yumkinu an yattafiqa al-muslimuna wa ahli kitab. Ini juga faedah penting sekali, ya. Jadi tadi Allah mengatakan fa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Kalau mereka itu berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka jelas itu pasti mereka akan berada di tempat yang lain. Artinya Bapak Ibu, ya, bahwasanya tidak mungkin disatukan, ya, ini dia. Tidak mungkin disatukan agama Islam ini dengan agama yang sekarang ini berlaku orang Yahudi dan Nasrani atau kekufuran, itu tidak mungkin. Maka tidak ada istilahnya itu adalah pluralisme atau kesatuan agama-agama, enggak mungkin terjadi. Karena Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi yang ada setelah kebenaran itu pasti kesesatan. Jadi Allah sudah membatasi sama sekali. Maka tidak mungkin ada istilah wahdatul adyan, penyatuan sama semua agama, itu tidak mungkin terjadi. Karena ini Allah sudah mengklaim sendiri, Allah mengatakan fa innahum fi syiqaq.
jika mereka sudah berbeda dengan kalian, maka itu mereka sudah berada di tempat yang lain. Bainahum fi syiqaq. Dikuatkan lagi di surat apa itu? Di surat Yunus Allah berfirman, "Famaza ba'dal haqqi illa dhalal." Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, apalagi yang ada setelah kebenaran ini kecuali kesesatan. Maka tidak ada istilah wahdatul adyan, nyatuan sama agama-agama, ya. Jadi sekarang kan ada dakwah seakan-akan perbedaan antara muslim dengan ahli kitab itu ibaratnya perbedaan antara mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Itu suatu persepsi yang sangat keliru, ya. Ya. Itu proses yang sangat keliru, ya. Sehingga apa namanya? Digabunglah kebiasaan-kebiasaannya itu. Ya, jadi dicampur baurlah agama-agama itu. Padahal ini suatu kesesatan yang nyata karena perbedaan mazhab itu mereka adalah orang-orang muslim yang bersepakat dengan rukun iman dan rukun Islam. Jadi imam mazhab ini hanya berbeda masalah fikih saja, tapi masalah usul, masalah keimanan pokok itu mereka bersatu. Ya, rukun iman, rukun Islam, mereka semuanya sama itu, 4 mazhab itu. Nah, sehingga kalau ini kita apa namanya? Kita konversi ya kepada keyakinan yang oleh ahli kitab dan Nasrani, ahli kitab dan Yahudi dan Nasrani itu pasti akan berseberangan, tidak akan sama itu. Kita punya rukun iman, mungkin rukun imannya mereka lain. Nah, jadi Bapak Ibu teman subhanahu wa taala bahwa ini tidak akan terjadi, ya. Karena Allah sudah mengatakan fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Ya, ini jawaban jika ada orang yang mencoba untuk berusaha untuk menyatukan agama-agama, itu tidak akan terjadi. Karena Allah mengatakan fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling dari apa yang kalian lakukan, apa yang kalian yakini wahai kaum muslimin, maka mereka sudah berada di tempat lain dan tidak akan menyatu. Nah, maka di surat Al-Kafir juga ditegaskan dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Ya, nanti di bawah ini lagi akan ada lagi nanti ayatnya yang menguatkan itu. Ya, oleh karena itu dalam sejarah Islam terjadi perang salib yang berkepanjangan yang lama itu dasarnya dari itu, ya. Bahwasanya memang orang-orang kafir itu akan senantiasa berusaha menyeret kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Ya, sampai nanti perang menjelang hari kiamat ini ada hadisnya itu. Ya Abdullah, ya nanti di di Palestina itu ada pohon yang terjadi perang nanti antara umat Islam dengan Yahudi, itu ada pohon yang berbicara. Dia mengajak kaum muslimin, ya Abdullah, hadza Yahudi. Ya, jadi pohon-pohon yang ada di Palestina nanti itu berbicara. Ya. Dan dia mengajak kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku. Warayu faktulhu, bunuhlah mereka itu. Illal gharqat. Nah, kecuali ada pohon gharqat namanya. Pohon gharqat ini itu pohon yang tidak berbicara. Fa'innahu min syajari Yahud, karena itu adalah pohonnya orang Yahudi. Maka pohon al-gharqat ini sekarang dipelihara sama orang Yahudi ini. Jadi ternyata orang Yahudi juga percaya dengan itu. Ya, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa suatu saat nanti ketika perang orang Yahudi dengan Nasrani di Palestina, nanti ada pohon, ya, semua pohon-pohon yang ada di sana itu yang dimana orang Yahudi bersembunyi di bawahnya itu berbicara dan berteriak, wahai kaum muslimin, ini ada orang Yahudi yang sembunyi di bawahku atau di belakangku. Ya. Kecuali pohon gharqat. Nah, pohon gharqat ini diam saja. Nah, karena itu adalah pohonnya orang Yahudi. Ini hadis sahih, ya. Jadi ini nanti terjadi pada akhirat, di akhirat kelak. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi, al-wa'idus syadid bihaula'il mutawallin an syariatin nabi. Ancaman serius, ya. Ancaman keras bagi siapa saja yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata dia mengatakan, fasayakfikahumullah, maka Allah akan memelihara kalian. Cukuplah bagi Allah yang akan, ya, menyelesaikan mereka, membereskan mereka, itu barangkali bahasanya. Ya, oleh karena itu, ya, ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membereskan mereka. Kalau Allah yang membereskan, ya sudah, ya.
Taqabbalallahu subhanahu wa ta'ala li Nabi Muhammad annahum idza lam yu'minu bimithli ma aman wa tawallaw fa innallaha sakfihi. Ini juga apa namanya faedah penting ya, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya sudah yakin betul ya, yakin betul bahwa selama kita komitmen dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti beliau, maka Allah akan memelihara kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini ayat ini termasuk ayat ruqyah ini ya. Ini termasuk ayat ruqyah. Ya, fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad tawallaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasaqifahumullah wa huwas samiul alim. Ini termasuk ayat ruqyah ini. Dan dibaca ya ketika saudara kita ada barangkali kesurupan atau dan sebagainya. Ini termasuk ayat ruqyah. Ya. Selain juga ayat-ayat yang lain. Ya. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah. Karena ada ayat fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sebagai tambahan juga ya, bahwa apa namanya ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya dibunuh ya oleh para pemberontak pada zamannya, nah, beliau pas baca ayat ini ayat terakhir yang dibaca oleh beliau ini ya, fasakfikahumullah ini. Pas ayat terakhir dibaca, kemudian apa namanya beliau dibunuh ya dalam sejarah Islam itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Zunnurain ya. Nah, kemudian bukti daripada ayat ini ya Bapak Ibu dari Yahudi dan Nasrani ya, bahwa alhamdulillah pada zaman Nabi SAW orang Yahudi itu dikeluarkan dari Madinah pada zaman Nabi. Tapi mereka masih konsentrasi di Khaybar. Ya, nanti pada zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, seluruh Jazirah Arab itu sudah dibersihkan dari Yahudi ini. Ya. Karena memang mereka itu banyak sekali melanggar janji, banyak sekali melanggar perjanjian dengan Nabi SAW, sehingga mereka oleh Rasulullah ya, tidak diberi ampun, ya, mereka diusir dari Madinah. Kemudian nanti pada zamannya zamannya Umar memerintah, mereka juga diusir dari Jazirah Arab, yaitu dari Khaybar. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun ya. Sibghah ya Bapak Ibu, kalau secara bahasa adalah warna. Ya, sibghah itu asal adalah warna, tapi di sini maksudnya adalah agama ya. Sibghatullah ya. Ittabi sibghatullah, ikutilah agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah ya. Dan tidak ada lagi agama yang paling baik kecuali agama Allah. Dan agama siapa lagi yang baik daripada agama Allah? Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibghah itu artinya secara bahasa adalah warna. Ya. Artinya dengan adanya orang beragama maka akan memberi warna kepada orang tersebut dan juga akan memberi warna kepada yang lain. Ya, dengan orang berpegang teguh komitmen kepada agama, maka insya Allah agama itu akan mewarnai kehidupan dia sehari-hari dan juga bisa mewarnai orang lain. Nah, ini sibghatullah wa man ahsana minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ya. Jadi di sini ada kata-kata wa man ahsanu wa minallahi sibghah wa man ahsana minallahi sibghah. Nah, siapa lagi agama yang paling baik selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita komitmen kepada agama Allah ini, karena inilah agama yang terbaik ya, karena Allah menjamin itu. Dan dia akan bisa mewarnai ya. Dengan banyaknya orang menjalankan komitmen agamanya, maka insya Allah agama akan mewarnai keseharian dia, akan mewarnai kehidupan dia, akan mewarnai pola dan tingkah laku dia, dan juga akan mewarnai orang lain. Karena dia adalah sibghah, karena agama itu adalah warna. Min fawaidil ayat wujubul iltizam. Nah, ini dia tadi ya. Kewajiban untuk komitmen terhadap agama Allah ini. Ilzamu sibghatullah. Karena tadi ayat ini mengatakan ilzamu sibghatullah,
ilzamu dinallah. Komitmenlah kepada agama Allah ini. Karena inilah agama yang terbaik. Ya. Anna, kemudian faedah lagi, anna hadzal din haqq. Ya, bahwa agama ini adalah agama yang benar. Karena Allah mengatakan tadi, wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Jadi agama siapa lagi yang lebih mulia, yang lebih baik daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu sibghah. Anna hadzal din haqqun. Di Allah Subhanahu wa taala yaqul, wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Dia agama ini adalah hak. Kemudian anna dinallah subhanahu ahsanul adyan wa akmaluha wa ashmaluha wa aqwamuha lima salil ibad. Ya, pada waktu yang bersamaan, kalau agama ini adalah agama yang hak, maka dia adalah agama yang paling baik, agama yang paling sempurna, agama yang paling lurus, agama yang paling tepat untuk kemaslahatan ibad, untuk kemaslahatan para hamba, untuk kemaslahatan para manusia. Wa aqwamuha lima salil ibad. Kemudian ujubul ikhlas. Ya. Jadi ujubul ikhlas ibadah lillah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu abidun. Jadi oleh karena itu dalam beribadah kita harus ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan wa nahnu lahu abidun. Asalnya itu wa nahnu abiduna lahu. Ya. Ini sebetulnya awalnya adalah wa nahnu lahu abidun. Asalnya itu wa nahnu abiduna lahu. Quddima al-muta'alliq li ifadatil hasr. Quddima al-ma'mul li ifadatil hasr. Jadi lahunya itu didahulukan untuk apa namanya? Itu ifadah ma'nawiyah. Ya. Artinya supaya menunjukkan kekhususan bahwa kita ini hanya menyembah hanya kepada Allah, bukan yang lain. Maka itulah ikhlas. Ya. Sekali lagi ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Ya. Jadi kalau kita beribadah itu pastikan dalam hati bahwa ini hanya semata-mata untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi kita beribadah kesehari kita ini, ubudiyah kita ini, sholat kita ini, ibadah kita ini, haji kita ini, puasa kita ini, zakat kita ini, semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, yang demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin. Ya. Jadi penghambaan ya kepada Allah itu luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat ya, telah menyebut hamba untuk Nabi SAW dalam 3 momentum, dalam 3 makam yang tinggi ya. Ketika yang pertama Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ini abdina, itu makamnya tinggi. Rasulullah SAW. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya, abdihi. Lailan pada malam hari. Ini Rasulullah ini. Kemudian di yang ketiga Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menisbahkan ya kata hamba kepada Rasulullah itu 3 kali dalam maqam yang sangat tinggi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanalladzi asra bi abdihi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Subhanallah. Maksudnya Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Ini maksudnya hambanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-ubudiyah, ya, al-ubudiyah itu adalah suatu makam yang tinggi bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min fawaidil ala anna al-aql yaqdi bil iltizamid din. Ya, artinya bahwa akal itu secara naluriah, secara logika, akal itu seharusnya mengajak manusia untuk iltizam, ya. Jadi artinya ini di sini kita sampai pada satu poin penting ya. Orang yang berakal sesungguhnya itu adalah orang yang ahli ibadah. Ya, orang yang berakal sesungguhnya adalah orang yang ahli ibadah. Allah mengatakan waman ahsanu sibqa. Ya, seharusnya kalau dia orang berakal mendengar ayat ini ya seharusnya dia harus lebih iltizam. Ya.
Jadi makanya di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liulil albab." Nah, di situ Allah menyebut orang berakal itu adalah orang yang zikir, ahlu zikir, ya, ahlu ibadah. Maka Rasulullah SAW juga menjamin al-kayyisu, ya, man, ya, al-kayyisu, yang artinya adalah orang yang berakal itu adalah orang yang mengikuti, ya, petunjukku, orang yang mengikuti agamaku, wal jahilu, ya, wal jahilu man ittaba'a nafsahu hawa. Adapun orang jahil itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sementara berharap balasan dari Allah. Jadi berakal, ya, menurut ukuran Allah itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Demikian halnya ukuran Rasulullah SAW. Orang berakal menurut ukuran Rasulullah adalah orang yang berpikir untuk apa yang akan dipersiapkan untuk masa setelah ini. Nah, jadi bukan orang berakal itu orang yang berilmu, bukan. Ya. Jadi banyak orang berilmu tapi menyesatkan. Ya. Banyak orang yang berilmu tapi menyesatkan. Ya. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang memanfaatkan ilmunya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang berilmu. Tapi kalau orang berilmu tapi justru menjauhkan diri dari Allah, itu malah sebaliknya. Nah, kalau mengatakan fattaqullaha yu'allimukumullah. Fattaqullaha yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah maka Allah akan mengajari kamu. Nah, maka Imam Ali mengatakan, ya, siapa yang mengamalkan ilmunya untuk ibadah, maka Allah akan menambah ilmunya dengan ilmu yang belum dia ketahui. Ya. Ini adalah pokok-pokok asas-asas yang harus kita ketahui. Wah, ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan al-kaisu man orang yang berakal itu adalah orang-orang yang menimbang dirinya, orang-orang yang beramal untuk masa depannya khususnya nanti di akhirat. Sementara orang yang kerdil, orang yang tidak berakal itu hanya orang yang memperturutkan hawa nafsunya saja, ya, sementara dia berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa man ahsana minallahi sibghah fa innal aqla yahdi ila iltizamil ahsan. Ya, secara naluriah, secara logika bahwa akal itu akan mengajak orang untuk komitmen kepada yang lebih baik. Ya. Wa kullu insanin lahu aqlun salim. Setiap manusia itu punya akal. Fa inna aqlahu ya'muruhu bil iltizam. Kalau akalnya itu sehat, maka seharusnya akalnya itu mengarahkan dia untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa menganugerahkan kepada kita akal yang sehat sehingga kita bisa memaksimalkan akal yang sehat ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, dan kualitas tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita doakan saudara kita yang lagi sakit, ya, wabil khusus, ya, kepada As-Sayyid Bapak Sudiono yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Beliau adalah orang tua dari ibunya anak-anak, ya, orang tua dari uminya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'ala zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa addaitaha wa la maradan illa syafaita wa la maradan illa syafaita. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi as-sayyid Sudiono, Allahumma shfi Ahmad Sudiono, Allahumma shfi as-sayyid Ahmad Sudiono, Allahumma shfi shifaan la yughadiru saqama, Allahumma shfi shifaan la yughadiru saqama, Allahumma zuqhu sihhata wal afiyah, Allahumma zuqhu wa auladahu wa azwajahu as-sihhata wal afiyah. Allahumma arfa'anna al-bala wa waba corona ya Rabb. Allahumma arfa'anna al-bala wa waba Semeru ya Rabb.
Allahumma afriq ala Amin ikhwanil ya Allah. muslimin as-sakinina tahta jabal Semeru. Amin. Allahumma afriq alaihim sabra. Allahumma sabbit Amin ya imanahum. Allah. Allahumma sabbit imanahum. Allahumma afriq alaihim sabra. Semeru sabra. Allahumma afriq alaihim sabra. Allahumma sabbit Amin. imanahum innaka antas sami'ud du'a. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Mari. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Amin anta ya Allah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Nuwun, suwun, Ustaz. Ustaz Sofyan. Nuwun, Prof. Sadun. Suwun, Prof. Sadun. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Ustadz, barokallah ilmunya. Terima kasih Prof, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Sofyan atas tafsir Al-Quran hari ini.